10 hari ke depan adalah masa subur. Jangan main di tanggal-tanggal itu, jangan main-main ya. Sekali Anda ketetesan, seperti pasir kucing ketetesan air, langsung gembel. Peringatan, video ini banyak mengandung kata-kata yang mengagetkan. Pakai earphone kalian dan menjauhlah dari keramaian. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Yang lagi pacaran semoga langgeng. Yang lagi LDR-an ya, maksudnya LDR-an ya? Semoga langgeng. Adik, yang bentar lagi mau LDR. Oh yang kok bisa adik bentar lagi mau LDR? Enggak ya, 1 minggu kan ketemu. Iya tetap itu cuci mulut. Bareng cari cuci mulut. Cuci mulut. Dede. Pokoknya yang sedang dalam relationship ya, semangat teman-teman. Hubungan pacaran tidak semudah jawab soal matematika. Sulit matematika enggak? Matematika gampang karena ilmu pasti. 1 tambah 1 sama dengan 2, ya kan? Pacaran tuh kan aku sama kamu belum tentu jadian. Mochi. Berarti ini aku lagi sama Mochi guys. Mochi adalah sejenis setan berbentuk anjing. Enggak nih. Ini namanya Mochi, nggak kelihatan ya? Ya udah. Lihatin dadanya. Mochi tuh dadanya punya ini simbol satanik, jadi aku nggak berani munculkan itu ya. Hari ini kontennya sangat menarik ya. Kita akan bahas posisi-posisi apa yang nggak bikin Hamidun duluan. Mochi kaget. Posisi agar pasanganmu itu tidak Hamidun ya. Posisinya harus gimana? Kalian harus simak ini baik-baik. Dan aku percaya ya, yang nyimak video ini adalah laki-laki yang berencana. Jawab. Astagfirullahaladzim Mas Awi. Pasti laki-laki. Piye mbak, piye mbak. Bari mbak jajal. Tenang, tidak ada garansi. Kehamilan ya. Banyak orang menginginkan kehamilan, tapi banyak juga pasangan yang tidak menginginkan kehamilan. Contohnya adalah Anda. Ingin enak tapi nggak jadi gitu kan. Banyak yang seperti Anda, jadi tenang, oke koncone, oke tunggale gitu ya. Tapi banyak juga yang menginginkan kehamilan, menginginkan buah hati. Bahkan dulu waktu aku dapat kayak curhatan tentang aborsi, mbak aku hamil duluan terus akhirnya tak gugurin dan lain-lain. Banyak juga pasangan suami istri yang nge-DM aku kayak, ya ampun padahal aku nunggu untuk dapat buah hati itu sekian tahun, kenapa kok kamu dapat dengan mudahnya dan dengan ketidaksengajaan atau ketidaktahuan atau rak cetok kan kadang kayak gitu tuh, terus kamu kok dikasih aja sama Tuhan kok, sedangkan kita yang menunggu, kita yang udah sah juga kenapa kok nggak dikasih-kasih. Ya itu adalah hidup ya, seninya hidup gitu, yin dan yang. Gila nggak ini? Super sekali. Nah, aku habis ini akan ngasih tahu kalian ya cara-cara atau posisi-posisi apa aja yang nggak bikin Hamidun. Yang pertama, hindari hubungan seksual ketika masa subur. Mbak, caranya tahu ini masa subur atau enggak adalah pertama, pastikan pasangan Anda itu menstruasi, jadi bukan lanang ya. Ya bener dong, cara menghitung masa subur itu kan harus menstruasi dulu nih. Bulan Januari menstruasinya tanggal, biasanya kan cewek itu ada siklus panjang, siklus pendek. Cewek juga ada yang menstruasinya itu tidak rutin setiap bulan. Kayak aku tuh jadwal menstruasiku selalu kacau, aku nggak tahu kenapa. Dan aku gampang banget menstruasiku kacau ketika aku pikiran dikit aja, pokoknya agak stres, pikiran duit, pikiran anjing, mau pikiran apa, pokoknya pikiran dikit tuh pasti kacau menstruasinya. Banyak cewek yang seperti itu, atau bahkan sejak dini banyak wanita-wanita yang sudah mendeteksi dirinya itu ada kelainan, kayak misal ada yang kena endometriosis, ada yang kista, ada yang apapun itu penyakitnya, itu biasanya ngaruh kalau cewek hormonal kan, ngaruh ke menstruasinya pasti nggak lancar. Cara menghitung masa subur, pastiin pasangan kamu itu menstruasi yang jelas itu wanita. Jadi, nungguin ya. Umumnya, aku bilang umumnya, jadi nggak semua wanita, tapi umumnya itu 10 hari setelah menstruasi. Jadi setelah menstruasi selesai, 10 hari itu adalah masa subur wanita. Ya, jadi dihitung nih dari sekarang. Oh kemarin aku baru kok ke softtek tanggal sakmene, berarti bari sakmene. Nah 10 hari ke depan adalah masa subur. Jangan main di tanggal-tanggal itu, jangan main-main ya. Sekali Anda ketetesan, seperti pasir kucing ketetesan air, langsung gembel. Perumpamaanku yoi juga ya. Ya kan, ketetesan air dikit aja, ketetesan peju dikit mak, rak sengojo kan. Biasanya kan cowok-cowok yang tolol dan tidak dewasa ini dan yang ngakunya banyak pengalaman padahal nol tutul gitu kan, nggak sengaja gitu ya, ngecrit dikit apa meler dikit gitu kan. Di masa subur, kenapa Mochi? Di masa subur langsung jadi, itu bisa jadi begitu.
Tuh, pertama hindari masa subur teman-teman. Itu sudah menurutku itu udah informasi yang awam banget dan bahkan cewek-cewek itu nggak banyak tahu. Bahkan yang lebih paham tuh cowok-cowok masa suburnya kapan. Aku pribadi justru tidak mengingat apa yang terjadi di badan kita kan kita bisa ngerasain ya. Aku tuh kalau misalnya mau mens itu pasti kerasa kayak oh susuku kok agak bengkak, kesenggol sakit, kena baju sakit, kena bel sakit. Kok aku udah mulai pegel-pegel nggak jelas apalagi dimulai dari pinggang sama kaki. Nah itu udah tanda-tanda aku mau mens. Tapi aku nggak tahu pasti tanggalnya berapa. Biasanya yang ngemati tuh Marcel, oh kamu tanggal-tanggal segini nih udah mau men. Kalau tak tanya, lo kok kamu tahu? Iya soalnya kamu nggak play. Jawabannya gitu. Nggak ngerti lagi aku. Itu yang pertama. Yang berikutnya, pakai alat kontrasepsi. Yang pertama, alat kontrasepsi itu tidak hanya berupa pil KB atau suntik KB, tanam KB, enggak. Tapi alat kontrasepsi juga berupa kondom. Jadi kondom itu tuh termasuk alat kontrasepsi. Itu sudah jelas mau kalian meh program hamil, mau kalian main celap-celup sana sini, kondom termasuk alat kontrasepsi. Pilihlah kondom yang baik. Aku pernah nemu di Shopee gitu, harganya cuma 1.000 atau 3.000. Dan kondomnya itu tuh tidak aman menurutku karena apa? Dia ada kayak mainannya dan itu tempelan dan itu gampang lepas. Nah aku bayangin aja ketika lagi main kenceng bablas ya hardcore gitu kan, bles ucul neng jero motor kue njebok piye ya kan? Itu pertama itu ya. Jadi pilihlah kondom-kondom yang genah. Contohnya Vivo. Yo itu. Apalagi kalau kalian jangan lupa kalau kalian beli Vivo tuh coba cari yang ada sensasi hot sama coldnya. Jadi pas main panas pas udah kelar tuh anyes-anyes semriwing piye. Coba rasain aja sensasinya gitu ya. Nanti boleh komen ke aku, boleh di DM aja. Itu, jadi pakai kondom-kondom yang genah. Selain kondom ada juga pil KB, suntik KB, macem-macem. Tapi ada resikonya. Dulu pernah ada di kampusku kasus gitu ya. Jadi ada satu oknum, tidak semua ya, satu oknum laki-laki ini, dia paham nih lemahnya cewek di mana dan dia memasuki ranah wanita itu ketika wanita ini lagi patah hati. Dengan embel-embel curhat, tapi diajak ke kosannya, diminumin pil KB, main. Gak ada yang hamil emang, tapi endingnya dia dikeprui salah satu cowok, tapi yang ngeprui itu kan pacarnya si cewek ini malah dia yang masuk penjara. Jadi ya tahu sendirilah ya, nggak usah tak ceritain lagi. Tapi itu dia caranya kayak gitu, jadi main tapi ceweknya semuanya diminumin pil KB dan nggak cuma satu cewek tapi banyak cewek yang sudah menjadi korban. Alasannya itu sini curhat sama aku tapi diajak ke kosan terus main. Kalau KB itu ada yang suntik, katanya nih teman-teman, mohon maaf nih aku kan tidak pakai pil KB ataupun suntik KB. Jadi yang suntik KB, yang modelnya disuntik itu biasanya efektivitasnya 99%. Itu yang KB suntik. Ada juga KB yang implan, itu biasanya berbentuknya kayak batang gitu, terus ditanam ke badan kita, itu bertahannya sekitar 3 tahunan. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang perKB-an duniawi ini, kalian bisa langsung ke dokter aja, nggak perlu nanya ke aku. Dan banyak juga sekarang kalau misalnya nggak harus ke dokter, lewat Halodoc juga udah bisa konsultasi gitu kan. Ada lagi selain suntik, tanam, ada juga pil KB ya, tapi ada beberapa orang yang bilang kalau ketika menggunakan KB ini, entah itu yang suntik, entah itu yang tanam, entah itu yang pil, ada beberapa efek samping seperti misal jadi gendutan atau ada yang jadi kurusan, macam-macam efeknya. Jadi konsultasi ke dokter itu penting. Ada lagi nih cara biar nggak hamidun. Ada namanya alat kontrasepsi darurat. Bentuknya seperti apa itu Mbak? Alat kontrasepsi darurat itu kayak IUD, IUD itu loh. IUD itu kepanjangannya dari kalian searching aja di Google. Ya enggak, kepanjangannya ada di sini. Itu namanya IUD. IUD itu kalau kamu tahu, ini udah banyak di TikTok, di Instagram banyak kontennya. Jadi bentuknya tuh kayak T. Nah itu nanti tuh dipasang masuk ke dalam terus kayak entah itu mungkin fungsinya nyumbat apa gimana. Kayaknya kalau rahim cewek itu kan nanti kan begini ya bentuknya. Ya kan? Nah ini nanti dipasang di sini gitu. Jadi kayak mampetin biar si spermanya nggak langsung membuahi si sel telurnya. Mungkin ya nalarku aja begitu. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut silakan hubungi dokter. Kontaknya nggak ada di sini. Ngapain aku gini-gini? Terus ada lagi namanya pil kontrasepsi darurat. Itu namanya biasanya tuh disebut juga morning after pill. Jadi pil ini tuh diminum sekitar 5 hari setelah berhubungan seks. Aku juga kurang tahu pasti yang ini karena setauku pil KB itu tadi karena langsung depan mata kasusnya ya kan. Jadi buat kalian kalau misalnya mau nanya tentang pil-pil, suntik-suntik, pokoknya obat-obatan langsung konsultasi ke dokter aja. Itu lebih genah, lebih aman, lebih terpercaya. Nah itu tadi cara-cara yang lazim digunakan untuk menghindari hamidun. Biasanya banyak suami istri yang sedikit menunda kehamilan karena mungkin mempersiapkan finansialnya, karena ngelahirin sekarang juga nggak murah ya toh, popok bayi, susu bayi jebule larang ya kan, apalagi yang mereknya S, ada S-nya itu, S strip
angka larangnya Gusti Allah 300.000 ya kan, yang kayak gitu-gitu. Semua perlengkapan bayi itu menurutku mahal gitu ya. Jadi untuk punya anak harus direncanakan dengan baik dan benar gitu kan. Banyak dari kalian yang mungkin menonton video ini, terutama konten ini untuk menghindari kehamilan ketika kalian pacaran. Enggak ya guys, konten ini dibuat untuk edukasi aja ya, tidak untuk terus jadi wah berarti aku mbak pacarku kudu ngene mbak, ora cuk ya. Aku tidak pernah menganjurkan itu. Yang membuat konten ini jadi salah kaprah adalah Anda sendiri karena otak kalian terlalu kotor. Jadi ini untuk pengetahuan aja, ini loh caranya untuk menghindari kehamilan. Banyak dari kalian, bahkan laki-laki, terlebih laki-laki gitu ya, yang beranggapan bahwa oh untuk menghindari kehamilan berarti pakai gaya misal ceweknya di atas, jadi ceweknya WOT biar spermanya kalau udah keluar di dalam terus langsung keluar lagi. Enggak semudah itu ya. Namanya sperma kalau kalian lihat di mikroskop tuh kan kayak cebong pisau renang ya kan, jadi nggak mungkin tiba-tiba kayak kelereng dilempar langsung turun lagi, nggak mungkin ya. Terus ada juga yang bilang kalau mau nggak hamil harus menghindari gaya-gaya berikut ini, contohnya doggy style atau man on top dan lain-lain. Belum tentu ya teman-teman. Kalau kalian mau nggak hamil nih, buat yang masih pacaran yang suka esek-esek sana sini ya, kalau kalian mau nggak hamil ya nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah berusaha untuk bayi bagaimanapun itu caranya, ngerti nggak? Lebih aman lagi kalau kalian tuh pakai kondom ya, itu menurutku paling aman ya. Mau kalian nge-seks gimana pun juga itu pilihan hidupmu, engko nek loro ya sing ngrasake kowe, tapi pakailah kondom teman-teman. Dan jangan pada bodoh gitu ya, nggak kok aku baru ngelakuin ini sama kamu doang, bobol ya. Biar pasanganmu tidak hamil adalah jauhkan penismu dari vagina. Dan itu aman sekali. Jangan punya pasangan itu jauh lebih aman. Jangan hidup sekalian. Ya kan? Banyak loh anak muda tuh yang mikir kalau tidur berduaan bisa hamil. Banyak juga anak muda yang kalau cerot itu tuh nggak tahu kalau itu ternyata bisa bikin hamil. Banyak juga cowok yang bilang bahkan cairan bening yang keluar itu kan bukan sperma tuh. Dia ngerasa kalau itu udah keluar berarti aku bisa ngambilin cewek, berarti cewekku udah hamil. Jadi sebodoh itu pengetahuannya, setolol itu keenggak-tahuannya gitu loh. Jadi tolong gunakan konten ini dengan baik ya teman-teman. Hati-hati free sex ya, karena aku kayak waktu itu udah pernah bikin konten tentang penyakit menular seksual juga. Banyak orang-orang di sekitarku yang udah kena itu dan endingnya nggak banget, sulit gitu loh. Pengobatannya mahal. Belum kalau ditanya temanmu, loh gue neng rumah sakit nopo to, periksa apa to, loro apa to, terus kamu jawab apa? Aku loro dar, gak ngerti loro apa ya kan. Kalau orang tua tahu kayak gimana ya. Belum kalau kamu otakmu mikirnya ngawur, contoh aku sakit, wah nggak boleh aku doang nih yang ngerasain ini, disebar, udah gila kan kayak gitu. Jadi hati-hati teman-teman, kalau kalian nggak tahu menahu tentang seks ini tadi, cari tahu dulu, bukan praktek ya. Di mana-mana learning by doing itu hanya terjadi untuk praktek lapangan, tapi sudah dibekali dengan apa? Teori dulu, betul. Jadi kalau kalian mau praktek, seenggaknya kalian tahu teorinya dulu. Kalau nggak tahu teorinya, jangan praktek dulu. Mbak, tapi kan anak-anak lapangan tuh tahu nih keadaan lapangan kayak gimana. Betul, tapi satu hal yang mereka nggak tahu, ketika teori diimbangi dengan praktek, hasilnya bagus. Ketika praktek doang tanpa teori, kalian nggak bisa menularkan ilmu kalian ke yang lain. Karena mau gimana pun, mau teori sekaku apapun, itu menurutku penting. Jadi hati-hati teman-teman. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. See you on next video. Bye.